agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menebus kita dari dosa dan maut. Sebab untuk manusia dan untuk keselamatan manusia serta semua ciptaannya, Kristus mengorbankan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Salam damai, salam damai, Salam, salam.
Saudara-saudara, dalam ibadah pagi tadi, kita diajak untuk menghayati kesengsaraan dan penderitaan Yesus hingga tergantung di kayu salib. Semua itu Ia lakukan karena kasih-Nya kepada manusia dan semua ciptaannya. Karyanya tidak berhenti pada kayu salib. Ia masih harus menyelesaikan tugas dari Bapaknya hingga pada kematiannya. Ia melakukan semua tugas Bapaknya sampai selesai. Ketika kita menghayati karya keselamatannya, tergerakkah kita untuk melakukan rekonsiliasi dan persatuan terhadap sesama? Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami membawa diri kami, hati dan pikiran kami untuk merenungkan karya kasih-Mu melalui kematian Yesus di kayu salib. Kami hendak mendengar pembacaan Alkitab, kami hendak merenungkannya. Roh Kudus Engkau curahkan atas kami semua, sehingga kami sungguh dapat memahami firman-Mu, bahkan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia dan mati bagi kami berdoa. Amin.
Bagian Alkitab yang hendak kita baca dan renungkan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayat 42. Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayat 42. Saya membacakan dari Alkitab terjemahan baru 2. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah itu. Supaya murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Selamat menjelang sore, saudara-saudara semua. Wah, kelihatannya suasananya tidak nyaman ini sehingga tidak ada jawaban. Selamat menjelang sore, saudara-saudara semua. Saudara-saudara yang ada di ruang ibadah ini maupun yang ada di rumah yang ikut beribadah di rumah karena keterbatasan fisik, kondisi tubuh ataupun hal yang lain sehingga tidak memungkinkan untuk datang beribadah di ruang ibadah ini.
Saudara-saudara, dalam kehidupan saudara-saudara, biasanya dalam kondisi apa saudara itu mengeluh? Aduh, gitu ya. Mengeluh, biasanya dalam kondisi apa? Apa? Kepanasan. Jadi sudah mengeluh ini ya. Ya, saya lihat dari baru keluar tadi dari konsistori, wah sudah mulai pada kipas-kipas. Ini sudah mengeluh rupanya karena kepanasan. Ya, ini yang nyata pada saat ini ya. Saudara-saudara mengeluh karena kepanasan. Iya dong, pasti ya. Apalagi saya yang pakai toga kayak gini, aduh. Rasanya pengen dibuka aja nih toganya nih. Saudara-saudara, kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari bisa mengeluh karena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Aduh, kenapa Tuhan tidak sembuh-sembuh? Saat musibah datang, bahkan datangnya berturut-turut. Saat harapan tidak terwujud atau situasi-situasi lain yang membuat kita tidak sejahtera. Belakangan ini cuaca kurang bersahabat, tidak menentu. Pagi panas terik, tiba-tiba hujan. Pagi hujan, nanti siang tiba-tiba panas. Orang mengatakan pancaroba, sehingga tidak sedikit yang sakit. Dalam kondisi seperti itu kita mengeluh. Aduh, panas banget sih gitu ya. Dikasih panas kita mengeluh. Dikasih hujan, ya kok hujan sih? Kita mengeluh. Dalam kondisi apa saudara dan saya itu menjadi mudah emosi, tidak mampu mengelola emosi dengan baik? Situasi apa? Mungkin pada situasi kita disakiti oleh seseorang, saat kita ditipu, saat kita dihianati, dihina, apalagi dianiaya. Dalam situasi seperti itu, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang demikian ketika kita menghadapi dalam hidup ini? Bagaimana kita dapat mengatasi diri kita sendiri dulu? Mengelola emosi kita dengan baik ketika kita menghadapi situasi-situasi tersebut. Saudara-saudara, dalam ibadah Kamis Putih sudah ada kisah penangkapan Yesus. Dan Yesus memang ditangkap Kamis malam. Malam itu ia dibawa kepada Hanas, mertua Kayafas yang menjadi imam besar. Kemudian Hanas mengirimnya kepada Kayafas sudah dalam keadaan terbelenggu. Sampai Jumat pagi, jadi dari Kamis malam, Yesus habis makan malam bersama dengan murid-muridnya, ya makan malam mungkin selesai sekitar jam 9 begitu, lalu dia ke Taman Getsemani dan ditangkap. Mulai dari malam itu dia ditangkap, sampai Jumat pagi Yesus dibawa kepada Pilatus. Dan tadi pagi kita mengenang kisah penderitaan Yesus mulai dari hadapan Pilatus hingga di Bukit Tengkorak. Perjalanan yang harus ditempuh dengan penderitaan. Via Dolorosa, itu bukan nama jalan, tapi artinya penderitaan, jalan penderitaan. Bukan soal jauh atau dekat jaraknya, bukan soal jalan menanjak atau berliku, tetapi ia berjalan dengan memikul salib dalam kondisi tubuh berlumuran darah dan disiksa. Mari kita bayangkan dari Kamis malam hingga Jumat siang ia tidak minum apalagi makan. Makanya dalam masa raya Paskah di Hari Suci, Tridum, hari Jumat itu biasanya puasa penuh. Tidak makan dan tidak minum karena kita juga mau merasakan bagaimana Yesus tidak makan dan minum karena hari kematian Yesus. Tadi pagi
Pendeta Ike mengatakan tentang tindakan para prajurit yang sangat biadab. Mereka bisa tertawa atau lebih tepatnya mentertawakan Yesus dan menghina Yesus dengan membagikan pakaiannya dalam kondisi Yesus yang tidak berdaya di kayu salib dengan penuh luka di tubuhnya, sudah kehabisan darah, kehabisan cairan. Dia justru ditertawakan. Mungkin kita tidak perlu menghadapi penderitaan atau tindakan yang kejam dan biadab seperti itu, seperti yang dihadapi oleh Yesus. Penderitaan atau sikap orang yang tidak menyukakan kita, atau orang yang dengan sengaja menghina, mencela, menjatuhkan, dan memfitnah kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita mendapatkan situasi seperti itu? Ada orang yang menghina kita, mencela kita, memfitnah kita. Bagaimana perasaan kita? Apa yang kita lakukan terhadap orang tersebut? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia hanya diam, menerima semuanya itu. Yesus menjalani semua penderitaannya yang ia tahu bahwa penderitaannya karena tugas yang memang harus dijalankan. Tugas dari Bapanya yang harus diselesaikan. Hingga ia pada akhirnya mengatakan, "Aku haus." Karena sudah kehabisan cairan. Dari Kamis malam sampai Jumat siang. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dekatnya yang melihat Yesus dalam kondisi yang sudah sangat lemah. Ketika Yesus mengatakan, "Aku haus." Dikatakan di situ ada bejana isi anggur asam. Anggur asam biasanya dipakai untuk sebutan anggur yang murah. Anggur yang harganya murah. Bukan anggur yang mahal, yang enak rasanya, tapi anggur yang murah. Atau bisa juga sebutan untuk cuka yang dicampur dengan obat atau cairan empedu. Itu dipakai untuk mengurangi rasa sakit. Memang biasanya dipakai untuk itu. Mereka mencelupkan pada sebatang hisop, yaitu hisop itu tanaman belukar yang pangkal dan tangkainya kuat dan kaku, sehingga kalau dipakai untuk dicucukkan ke mulut Yesus itu tidak akan meliuk karena kuat, kaku, bisa sampai ke atas. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya akan segera tiba. Dalam Injil Lukas dikatakan saat itu kira-kira jam 12 siang. Jam 12 siang. Kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3. Dari jam 12 sampai jam 3. Untuk itulah kita beribadah pukul 14.30 atau jam setengah 3. Kita hendak membayangkan udara atau cuaca dari jam 12 hingga jam 3 itu seperti apa. Mungkin tadi di awal saudara sudah mengatakan mengeluh karena panas. Ini saya keringat sudah mengalir nih di dalam nih. Secara sengaja memang ruang ibadah ini saya tadi minta kepada tim pelaksana ibadah untuk matikan AC. Kita tidak menggunakan AC. Kenapa? Supaya kita bisa merasakan bagaimana panasnya udara dari jam 12 sampai jam 3. Ini di dalam ruangan, tidak kena langsung matahari. Bagaimana Yesus yang ada di luar ruangan yang langsung terkena matahari. Tadi pagi saya ibadah duduk di sebelah sana. Dari belakang angin kencang karena AC, terasa dingin. Tiba-tiba dari depan matahari menyorot dengan kuatnya gitu ya. Wah, ini gimana nih? Depan matahari, belakang AC.
mengeluh. Kita juga begitu. Baru kepanasan kita sudah mengeluh. Kita biasa beribadah dengan udara, dengan ruangan yang dingin, kita santai, kita bisa nyaman. Kini kita akan merasakan bagaimana Yesus yang tidak bisa kipas-kipas, tidak bisa ngelap keringatnya karena tangannya direntangkan di kayu salib. Bukan hanya keringat, tapi darah juga mengalir. Bagaimana Yesus pada saat itu yang sudah kehabisan darah, kehabisan cairan, tubuhnya penuh dengan luka, bukan hanya kepanasan karena udara, tapi juga panas langsung dari matahari. Penderitaan yang luar biasa. Dalam tradisi pada waktu itu, biasa mayat-mayat di orang yang digantungkan di kayu salib itu dibiarkan sampai mati. Karena dia akan mati karena kehabisan darah dan cairan, apalagi dengan teriknya matahari. Tetapi dikatakan karena besok itu hari besar, yaitu hari Sabat, hari Paskah. Yahudi pada waktu itu Paskahnya hari Sabat, hari Sabtu. Jadi tidak boleh melakukan apa-apa, tidak boleh menurunkan mayat-mayat itu. Sehingga ada yang mengatakan turunkan aja kalau gitu sekarang, karena besok kita tidak bisa melakukan itu. Maka untuk memastikan kalau mayat itu memang kalau masih hidup tidak bisa lari kemana-mana, makanya kakinya itu dipatahkan. Bagian kakinya itu dipatahkan supaya nggak bisa lari, dan akhirnya mati lemas. Tapi karena melihat Yesus sudah mati, maka tidak dipatahkan kakinya. Tapi apa yang dilakukan? Menikam lambungnya. Padahal dikatakan mereka melihat Yesus sudah mati. Tetapi untuk memastikan bahwa ia sungguh-sungguh mati, ditikam lambungnya. Dan apa yang dikatakan dalam Alkitab? Yang keluar adalah darah dan cairan. Tidak ada makanan. Karena memang Yesus tidak makan. Dari Kamis malam itu sampai jam 3 hari Jumat itu. Bagaimana kita membayangkan semua itu? Dan Yesus pada akhirnya mengatakan, sudah selesai. Ketika jam 3, Yesus menundukkan diri dan mengatakan, sudah selesai. Saya membayangkan jika saya ada pekerjaan yang cukup berat lalu bisa menyelesaikan, maka saya akan menarik nafas panjang, merasakan kelegaan karena bisa menyelesaikan tugas sampai akhirnya. Saya percaya sekalipun dengan penderitaan yang berat, pasti Yesus juga merasakan kelegaan ketika mengatakan, sudah selesai. Saudara-saudara, kita masih menjalani kehidupan dalam dunia ini. Tentu kita akan menghadapi berbagai peristiwa, persoalan, dan tantangan dalam hidup ini. Kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih harus melanjutkan tugas dari Bapa, sebagaimana Yesus menjalankan tugas Bapanya. Kita masih harus terus melanjutkan misi Yesus. Marilah kita melakukan semua tugas itu. Kita menghadapi orang-orang dengan berbagai sifat dan karakter. Mari kita belajar dari Yesus yang tetap diam, karena ia tahu penderitaan yang ditanggungnya adalah untuk kebenaran. Mari kita tetap memikul salib hingga pada saatnya nanti, dengan lega, bahkan dengan puas, kita juga dapat mengatakan, sudah selesai. Maka kepanasan kita juga bisa selesai, AC sudah bisa dinyalakan. Amin.
Menyembah Engkau, ya Tuhan, dan bersyukurlah kepadamu, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Jika pikiran dan hati manusia bertahta dosa-dosa, iblis pasti menari sukaria. Palu besar di genggaman kanan, paku panjang di genggaman kiri. Para serdadu siap menghujam tapak-tapak suci. Sepasang telapak kaki dipasak besi, tembus menyatu dengan kayu. Kedua lengan pun ditarik bentang, lalu dipantek melekat dengan papan salib. Salib telah berdiri tegak, tubuh lemah penuh luka, menggantung di bentangan kayu salib yang telah berdiri tegak. Dengan kepala tertunduk, terdengar lirih Yesus mendoakan para algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Guru, pantaskah kami menganggapmu manusia biasa? Jika semua perkataanmu bukan dari bumi, jika sebaik-baiknya manusia hanyalah sebutir debu dari kasih yang Kau hembuskan, sebijak-bijak manusia hanya seujung jari dari bijak-Mu. Sesungguhnya sudah sedari dulu diri-Mu tunjukkan bahwa Engkau adalah manusia yang memiliki roh keilahian. Tapi kebodohan kami sebagai manusia yang suka menyombongkan logika sering menghalangi kepekaan. Guru, aku Simon guru, murid yang Kau juluki Petrus ini. Lebih dari mereka manusia yang berlumur dosa. Ampuni juga aku, Tuhanku. Tuhan, kasihilah kami. Allah, kasihilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk dapat memaafkan siapapun yang mencela dan menyakiti kami. Tuhanmu di
Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersujud di bawah salib-Mu, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah-Mu makin pucat, karena darah sudah habis mengucur. Bahkan mungkin keringat sudah tidak lagi bisa keluar, karena sudah menipis jumlah cairan dalam tubuh-Mu. Apalah artinya cucukan anggur asam untuk tubuh-Mu yang mengalami dehidrasi tingkat tinggi? 3 jam Engkau tergantung di kayu salib. Tubuh-Mu seakan dibakar oleh panasnya terik matahari. Sorot mata guru yang selalu merebakkan kewibawaan dan kasih itu kini telah layu terkatup untuk selamanya. Terik matahari masih membakar gerak bukit Golgota. Namun mata hatiku sepekat malam tanpa bintang-bintang mengiringi redamnya detak jantung Sang Mesias. Ketakutan yang kubawa-bawa bagai mengiringku masuk di sebuah lorong yang ujungnya adalah mendamparkanku ke dalam penyesalan yang abadi. Guru, kini ku tak lagi mengerti kemana langkah kakiku akan kuayun. Karena kehilanganmu sama dengan kehilangan cahaya. Karena kehilanganmu sama dengan kehilangan jalan. Bahkan serasa aku tak berkaki lagi. Kesepianku makin dalam, penyesalanku makin menjulang. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaan-Mu, lirihku dengar setiap kata yang Kau ucapkan saat Kau tergantung di salib itu.
Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh, dan mahkota kelak milikku.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kami menyembah Dikau dan bersujud di bawah salib-Mu, sebab dengan salib-Mu salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Seakan tidak puas melihat tubuh tak berdaya itu telah terkulai tak bernyawa. Seakan ada ketakutan tubuh itu masih bernyawa dan akan pulih kembali jika hanya mematahkan tulang-tulang kakinya. Sebuah tombak dan ujungnya yang runcing diarahkan pada lambungmu. Tanpa rasa sesal dan salah, serdadu itu menikamkan tombak itu pada lambungmu. Tak ada lagi sisa tetesan darah yang keluar. Yang ada hanyalah cairan lambungmu. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tak ada lagi teriakan, salibkan dia. Tak ada lagi teriakan hinaan dan ejekan. Seakan semua orang menahan napas. Hanya suara isak tangis sang bunda terdengar menyayat hati. Guru, kini Engkau telah pergi. Tanpa dirimu, aku tak berarti. Tanpa dirimu, aku serasa mati. Lalu apa lagi yang harus aku takuti? Tidak. Tidak ada lagi yang aku takuti. Guruku sudah mati. Sudah mati. Aku pun telah mati. Kalau saja masih kurasa ada nafasku saat ini, biarlah ku pakai sisa nafasku untuk berbakti kepada Guru. Bersama kepergianmu untuk selamanya, ketakutanku pun telah lenyap selamanya.
isak tangis bunda dan para perempuan di prosesi penguburanmu saat ini menggelegakkan jiwaku untuk tidak takut kepada keangkara murkaan dunia. Guru, telah Engkau tumpahkan seluruh darah dalam tubuh demi perwujudan kasih-Mu. Tak ada lagi alasanku untuk tidak membalas kasih-Mu. Tidak ada alasanku untuk tidak menebarkan kasih-Mu. Waktu tersisaku tak boleh kusia-siakan lagi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa.
Kami menyembah Dikau dan bersujud kepadamu, sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Seolah sandiwara sudah usai, tontonan yang menghibur bahkan menegangkan telah berakhir. Satu persatu orang pergi meninggalkan jasad Yesus. Pergi dan kembali dalam kehidupan mereka. Bagi para murid, inilah keadaan yang sudah aman. Satu persatu murid Yesus keluar dari persembunyian.
Saudara-saudara terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita dalam Pilatus, disalibkan, mati, dibangkitkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ketika kami mengenang kembali kisah penderitaan hingga kematian Yesus di kayu salib, Engkau mengajak kepada kami semua bukan hanya untuk mengingat peristiwa itu, bukan hanya sekedar menangisi penderitaan Yesus, bukan hanya sekedar kembali terharu dengan peristiwa itu, tetapi Engkau mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami kini Engkau berikan tugas untuk melanjutkan misi Kristus di dunia ini, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, damai, sukacita, kebenaran, dan keadilan. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar setiap kali kami mengingat kematian Yesus, setiap kali kami mengingat perkataan yang terakhir, sudah selesai, kami diajak untuk memiliki semangat di dalam melakukan tugas-tugas kami di dunia ini, sehingga pada saatnya nanti kami juga dapat mengatakan sudah selesai. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dalam kehidupan ketika kami menjalani misi dari Engkau, ketika kami menjalani tugas kami sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-Mu, sebagai anak-anak terang, agar kami juga tidak mudah terpancing oleh emosi, tidak mudah terpancing oleh situasi dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami mampu seperti Yesus, pikul salib untuk kebenaran. Meskipun kami harus menanggung penderitaan, meskipun kami dihina, dicela, jika semua itu untuk kebenaran, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, mampukan kami untuk tetap setia sampai akhir. Tuhan yang mau menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, agar kami dapat tetap setia sebagai pengikut Kristus. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terima
Amin. Saudara terkasih, marilah kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke kotak-kotak yang telah disediakan di depan, juga melalui transfer bank atau melalui scan barcode. Untuk yang pribadi di rumah juga bisa dilakukan melalui transfer bank atau scan barcode, atau melalui penutup kelompok masing-masing. Ayat persembahan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 hingga ayat 8. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Saudara terkasih, kami undang bangkit berdiri.
dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh betapa mulia dan ajaib kuasanya kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dan alami di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Inilah wujud rasa syukur kami dan penyerahan diri kami seutuhnya hanya pada pemeliharaan-Mu saja. Melalui persembahan yang telah terkumpul ini, terimalah dan kuduskan Tuhan agar menjadi alat kesaksian dan pelayanan-Mu. Berkati juga kami yang mengelolanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami
mengadakanlah hatimu kepada dunia. Kami mengadakan hati kepada dunia. Yesus sudah menyelesaikan misi Bapaknya untuk kita. Apa yang kita beri untuknya? Dengan pertolongannya, kami mau memberi diri kami untuk sesama. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat dipersilahkan duduk untuk bersaat teduh.